Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka memanggil untuk pulang pada waktu yang terkuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema waktu terkuat untuk memanggil mantan datang kepadamu. Jadi kita tidak tahu mantan sekarang posisinya di mana, karena setelah perpisahan itu terjadi mantan menghilang. Ya, mungkin dia pindah kota, mungkin dia pindah rumah, ya. Bahkan ketika kita bertanya kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya pun mereka menjawab tidak ada yang tahu mantan di mana. Kemudian kita juga mencoba mencari tahu keberadaan mantan melalui media sosialnya. Ternyata sekarang media sosial mantan tidak aktif. Bahkan bisa jadi itu dia menghapus media sosialnya dan seterusnya ya. Nah, sehingga kita betul-betul blank lah di mana keberadaan mantan pada saat ini. Nah, sesungguhnya keadaan yang demikian itu juga banyak ya orang yang pernah mengalaminya, walaupun dalam versi yang mungkin agak berbeda. Jadi contoh tuh ya, kalau zaman dulu itu anaknya minggat, bertengkar dengan orang tuanya, kemudian anaknya minggat. Setelah itu tidak pernah ngasih kabar berita. Ya tentu orang tua jadi kepikiran terus kan. Saya pernah tuh ya, ada tetangga saya dulu yang anaknya ini minggat gitu dari rumah. Ya tentu bapaknya terlihat sangat gundah ya, sangat gelisah, sangat stres ya. Terus curhat gitu ya, tanya bagaimana tuh Ustadz caranya agar anak ini sekurang-kurangnya masih mau ngasih kabar lah kepada orang tuanya. Nah, jadi karena apa? Karena di rumah itu sering bertengkar tuh dengan bapaknya, kemudian anaknya minggat. Atau mungkin anak ini merantau, awal-awal masih ngasih berita, tapi lambat laun tambah melupakan orang tua dan keluarganya. Nah, orang tua kan juga kangen, tapi anak biasanya tidak kangen kepada orang tua. Nah, maka apa yang mereka lakukan? Kan sama ya, meskipun versinya berbeda. Kalau kita mungkin sekarang yang berpisah adalah mantan, kalau mereka mungkin anak-anak atau keluarga begitu yang tidak pernah ngasih kabar berita. Ada yang merantau ke luar negeri bekerja, ya, tidak pernah ngasih kabar berita kepada keluarganya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka memanggil anak-anaknya tadi atau anggota keluarganya tadi ini untuk pulang pada waktu yang terkuat. Nah, kapan waktu itu? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh kapan waktu itu, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, waktu terkuat itu adalah pada waktu sepertiga malam menjelang fajar. Jadi kalau malam hari itu kita bagi 12 jam ya. Ada 3 waktu. Taruhlah dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, 12 jam, biar ngitungnya gampang. Waktu pertama itu dari jam 6 sampai jam 10 malam.
Waktu kedua itu dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Nah, waktu ketiga itu dari jam 2 pagi sampai masuknya waktu fajar. Itu waktu terkuat untuk berdoa, menyebut seseorang yang kita inginkan di dalam doa kita, termasuk tadi memanggil mantan di dalam doa-doa kita. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul lail akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langitnya dunia kulla lailatin, setiap malam, pada sepertiga malam menjelang fajar. Fayaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ini istimewanya waktu ini. Nah, waktu mustajab itu ada banyak, ya. Tetapi pada waktu mustajab yang lain, doa kita itu harus naik sampai pintu langit yang ketujuh. Jadi langitnya dunia ini kan langit pertama nih. Nah, ketika kita misal ya memanggil mantan melalui doa kita, di waktu yang lain itu doa itu tadi harus naik sampai pintu langit yang ketujuh. Kenapa pada sepertiga malam menjelang fajar ini sangat istimewa dan waktu terkuat? Karena pada waktu ini Allah subhanahu wa ta'ala yang turun ke langitnya dunia, ya. Sehingga doa kita itu cukup naik ke langitnya dunia dan di situ Allah kabulkan. Nah, maka ketika kita menginginkan mantan segera kembali, nah, sekarang pengorbanan kita mungkin mengurangi waktu tidur malam hari, bangun pada sepertiga malam menjelang fajar, ya, manfaatkan untuk sholat malam, tahajud, ya. Mungkin sekurang-kurangnya 2 rakaat, ya, kalau bisa lebih banyak lagi lebih baik. Nah, setelah itu kita berdoa, kita minta kepada Allah agar mantan kembali, insya Allah mantan segera kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.